menjaga koneksi kita dengan Allah. Cara menjaga koneksi kita dengan Allah itu adalah dengan cara menjaga sholat. Orang yang koneksinya dengan Allah yang kuat, insya Allah urusannya bisa lebih mudah. Padahal semua yang kita miliki itu sejatinya adalah hak pakai, bukan hak milik. Karena kan ada pepatah selalu kosongkan gelas, selalu kosongkan gelas. Itu supaya kita tidak selalu merasa lebih dari orang lain, supaya tidak merasa lebih kita dari orang lain. Sehingga ilmu yang diajarkan, materi-materi yang diajarkan itu bisa tetap masuk di dalam kepala. Dan apapun yang ada pada diri kita itu adalah amanah dari Allah. Pintar itu juga ujian, kaya itu juga ujian, miskin juga ujian, bodoh juga ujian, jabatan juga ujian. Ada orang yang dikabulkan tidak langsung dikabulkan. Tapi kan juga kalau kita maksiat itu nggak langsung mendapatkan keburukan. Jadi jangan cuma kita mikirnya itu, wah saya kalau berdoa belum dikabulkan. Tapi juga kita harus berpikir, kita sudah sering kali maksiat, tapi Allah nggak langsung memberikan musibah kepada Allah. Tidak pernah membuat kita lupa untuk bernafas. Allah selalu membuat jalur kita untuk terus berdoa. Karena kita ini manusia diciptakan dari tanah dan juga akan kembali ke tanah. Setinggi-tingginya kita tidak akan bisa setinggi gunung. Di atas langit masih selalu ada langit. Daulah semua yang kita miliki, harta kekayaan, kecantikan, ketampanan, ilmu, kepintaran, dan semuanya itu adalah titipan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman saya dulu ya. Arjuna ilaluna. Oke. Lagi apa isi? Bayi kafka. Ya tentu masih lihat. Jadi kita hari ini akan belajar kembali tentang akhlak tercela menghindari takabur. Sebenarnya kalau kita belajar tentang akidah akhlak itu bukan cuma tentang akhirat saja. Karena kalau kita bekerja itu juga memerlukan akhlak-akhlak yang diajarkan di sekolah, seperti menghindari akhlak tercela takabur, akhlak tercela riya, akhlak tercela hasud dan lain sebagainya. Contohlah, semisal kalau ada karyawan yang kerja di BCA, BRI, Mandiri dan lain sebagainya, kerja di teller, itu kan kesopanan
nggak ada sombong-sombongnya. Kalau ada orang yang baru datang, customer baru masuk, kan dia berdiri disambut, selamat siang Pak Ibu, selamat siang Pak, kan seperti itu. Jadi di era modern saat ini, akhlak-akhlak terpuji, akhlak-akhlak tercela itu juga sangat diperlukan di dunia kerja. Jadi kita belajar akhlak tercela, akhlak terpuji itu kepakainya bukan cuma untuk kepentingan akhirat saja, tapi di dunia itu juga penting sekali. Sebelumnya masih ada yang ini enggak? Kita belajar tentang apa? Yang pertemuan Senin lalu. Untuk ya, benar. Terus apa lagi? Ya, menurut kalian masih apa yang kalian dengar dari belajar dari Senin kemarin tentang wujud dan budaya? Harusnya kan sudah tahu kan, biasanya kalau ada ini sama ini kan berarti kalau kamu putri itu kan biasanya kan tahu. Oke, jadi kalau ujuk itu bangga dengan diri sendiri, merasa dirinya paling hebat dan lain sebagainya. Ada ilmu yang mirip-mirip dengan yang takabur. Kalau takabur, menurut kalian itu bagaimana? Sombong. Terus sombong itu gimana? Merasa lebih baik, merasa lebih baik dari orang lain dan juga merendahkan. Nah, takabur adalah merasa dirinya itu lebih hebat dari orang lain, lebih tinggi dari orang lain dan merendahkan mereka. Nah, orang yang takabur ini sebenarnya yang dirikan itu bukan cuma orang lain, tapi setiap kali kita melakukan akhlak tercela, itu diri kita sendiri juga lebih. Kalau orang merasa takabur, merasa dirinya paling hebat, merasa orang lain itu rendah, merasa orang lain di bawah, orang itu akan sulit untuk menerima ilmu baru, akan sulit untuk berkembang, karena dia sudah merasa hebat, karena dia sudah merasa lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah dalam hadisnya itu mengatakan bahwa takabur itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia lain. Contoh, misal di suatu perkumpulan kelompok manusia, itu dia merasa yang paling hebat. Misal ada rapat, orang yang takabur ini merasa dirinya paling hebat, paling pintar. Yang lainnya itu kayak serasa seperti di bawahnya. Orang yang takabur merasa seperti itu. Misal orang yang takabur ini mau memberikan pendapat, tapi ternyata pendapatnya itu salah. Pendapatnya itu ada kekurangan-kekurangan yang harus diperhatikan. Nah, orang yang lain ini sudah mengingatkan, sudah memberikan kritik. Tapi orang yang takabur ini meremehkan apa yang dikatakan orang lain karena merasa dirinya itu selalu yang paling hebat. Karena merasa pendapat orang lain itu nggak lebih baik dari pendapat dirinya. Misal lagi kalau di suatu kelas, misal ada santri atau ada murid yang ketika gurunya mengajar itu tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, itu bisa saja antara kalau dia malas, bisa juga karena dia sombong, karena dia merasa ini sudah saya tahu, ini sudah pernah saya pelajari, ngapain saya mendengarkan ini lagi? Gurunya ini mungkin ya agak pintar-pintar banget. Bisa saja ada orang yang menuntut ilmu tapi merasa seperti itu. Jadi kalau makanya kan ada pepatah selalu kosongkan gelas, itu supaya kita tidak selalu merasa lebih dari orang lain, supaya tidak merasa lebih dari orang lain, sehingga ilmu yang diajarkan, materi-materi yang diajarkan itu bisa tetap masuk di dalam kepala, supaya orang itu semakin terus berkembang. Nah, orang kalau merasa takabur itu akan semakin susah untuk introspeksi diri. Kalau dikasih tahu, nanti yang disalahkan juga orang lain karena merasa dirinya nggak salah, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar. Nah, kalau di dalam Al-Quran kan tadi Rasulullah dalam hadisnya mengatakan takabur itu merasa dirinya lebih hebat dan merendahkan orang lain. Itu yang di dalam hadis riwayat Muslim, Sahih berarti. Kalau yang menurut di dalil Al-Quran ini sebenarnya juga ada banyak, ada macam-macam, tapi saya cantumkan satu dalil Al-Quran yang membahas tentang takabur. Artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Nah, kalau kita menghindari sifat sombong itu kan sebenarnya ya susah juga. Terkadang kalau kita mendapatkan juara, mendapatkan prestasi dari orang-orang lain
lainnya, atau diri kita berkembang lebih cepat dari teman-teman yang sepantaran kita, bisa umurnya sama, tapi diri kita bisa menjadi lebih banyak hal yang telah kita capai dalam hidup. Itu kan biasanya ada bisikan-bisikan, wah saya hebat nih ternyata dari teman-teman saya, wah saya ternyata lebih nih dari kebanyakan orang. Kan biasanya bisa saja ada bisikan-bisikan seperti itu. Nah, caranya supaya kita nggak terus selalu sombong, itu kita salah satu caranya adalah dengan tafakur, dengan kita berpikir bahwa awal mulai kita ini manusia diciptakan dari tanah dan juga akan kembali ke tanah. Setinggi-tingginya kita itu tidak akan bisa setinggi gunung. Di atas langit masih selalu ada langit. Kita harus ingat bahwa semua yang kita miliki, harta kekayaan, kecantikan, ketambahan, ilmu, kepintaran, dan semuanya itu adalah titipan dari Allah. Kalau kata Gus Baha, semua yang kita miliki itu sejatinya adalah hak pakai, bukan hak milik. Maksudnya adalah apapun yang kita miliki sekarang itu cuma haknya hak pakai. Milik sejatinya, pemilik sejatinya adalah milik Allah, bukan milik kita sendiri. Jadi sangat tidak pantas sekali bagi manusia itu untuk sombong. Sesombong-sombongnya orang paling sombong di dunia, contohnya Fir'aun. Saking sombongnya sampai ngaku menjadi Tuhan. Ujung-ujungnya juga mati kan, ditenggelamkan di dalam laut. Orang sombong apa lagi? Ngaku jadi Tuhan, kemudian ngaku bisa menyembuhkan dan mematikan orang lain, padahal dirinya sendiri juga mati. Sampai jasadnya diabadikan di dalam, sampai jasadnya nggak hancur supaya dipakai pelajaran buat orang-orang sebenarnya. Nah, contoh takabur kalau di dalam sejarah iblis. Iblis ini kan dulunya adalah makhluk yang sangat pintar sekali, makhluk yang sangat-sangat taat sekali. Tapi karena satu akhlak tercela, yaitu sombong, karena takabur, iblis ini dikeluarkan dari surga dan menggoda manusia dari zaman dulu sampai dengan kiamat. Iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam itu merasa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan kita manusia diciptakan dari tanah. Nah, dari situ kan kita belajar bahwa takabur itu bisa membuat kita sebagai makhluk durhaka kepada Allah. Kalau Allah murka kepada kita, hidup kita kan sengsara. Contoh hidupnya iblis juga jadi sengsara kan. Dari awalnya berusaha pintar banget, tapi kemudian gara-gara sombong, jadinya kita ditakdirkan untuk masuk neraka. Kemudian contoh takabur kalau di dalam kehidupan sehari-hari, mengejek teman yang nilainya rendah. Misal orang kota yang ingin yang atas terus kemudian teman-temannya yang lain ingin di bawah, kemudian teman-temannya dihina, dipandang rendah, kalau ngomong nggak didengerin, diremehkan dan lain sebagainya. Nah, terus biasanya juga kalau soal nilai-nilai ini di media sosial itu banyak sekali biasanya yang bilang, ngapain? Dulu saya ingin ke 45, dulu saya ingin 40, sudah bisa sukses, bisa kaya. Jadi biasanya ada orang yang berpikiran seperti itu. Gak apa-apa, gak ingin satu. Yang penting kerja keras lah, yang penting gigih lah, nanti juga bisa sukses. Tapi ada juga orang yang di kelas itu pinter, di kehidupan juga sukses, di kehidupan juga kaya. Jadi jangan terlalu gampang menyimpulkan ketika ada seseorang yang bicara. Misal yang tadi ada orang yang ngomong, saya dulu waktu di sekolah nggak pinter-pinter banget, tapi juga bisa sukses. Bukan berarti yang diambil itu cara pandang kita itu jangan berpikir, ya udahlah saya sekolah nggak usah serius, ini juga dia juga sekolah nggak serius, tapi juga sukses. Cara berpikirnya bukan seperti itu. Cara berpikirnya dia saja, ya enggak. Cara berpikirnya jangan seperti itu, tapi cara berpikirnya adalah dia saja yang sekolahnya nggak serius tapi bisa sukses. Apalagi kalau saya sekarang sekolahnya serius, belajarnya serius, kan bisa berarti saya lebih sukses dari dia. Cara berpikirnya seperti itu. Cara berpikir saya walaupun nggak sekolah serius tapi bisa sukses, itu cara berpikirnya dipakai kalau buat orang yang sudah lulus kuliah, sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, dia kan nggak bisa ngulang waktu lagi, tidak bisa sekolah lagi. Misal ada orang yang dulu sekolahnya kurang bagus, kuliahnya kurang bagus, kemudian merasa hidupnya belum berhasil, baru mindset itu, pemikiran seperti itu bisa dipakai supaya dia nggak jadi orang yang pesimis, supaya dia bisa tetap ada energi, ada mindset untuk balik lagi sehingga menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang takabur, merasa dirinya itu paling pintar, paling benar, tidak mau menerima nasihat serta meremehkan orang lain yang selalu dipuji
dan sulit mengakui kesalahan. Nah ini mari kita berintrospeksi ke diri kita sendiri. Apakah kita mungkin pernah merasakan ini? Kalau iya ya cepat-cepat istighfar, minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah supaya dihindarkan dari alam-alam tercela, supaya kita hatinya itu diisi dengan yang baik-baik. Kan kalau ada ajaran yang kalau kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi itu kan hal-hal yang buruk-buruknya itu dihilangkan terlebih dahulu, baru alat tercelanya dihilangkan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian nanti diisi dengan alat-alat terpuji supaya nantinya kita bisa menjadi lebih bagus lagi. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, biasanya orang takabur, orang mempunyai rasa kesombongan itu karena kepintaran, kekayaan, kecantikan, jabatan, popularitas dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang nggak punya uang sombong juga ada. Orang yang nggak pintar-pintar banget merasa pintar banget sombong juga ada. Pernah ketemu belum? Pernah. Jadi ada orang yang di podcast itu di endorsean loh, yang punya pusat gadai. Katanya kekayaannya 5 triliun. Itu waktu di podcast itu ada yang tanya, kalau caranya supaya tetap humble, walaupun sudah kaya bagaimana? Terus si endorser ini malah bilang, menurut dia ya, gak ada hubungannya sih. Karena ada orang yang miskin tapi sombong juga ada. Tapi saya juga lihat ya memang seperti itu juga ada. Orang yang biasanya kalau orang kaya baru kaget, itu biasanya awal-awal sombong. Nanti kalau udah sadar biasanya balik lagi jujur hati. Biasanya ada yang juga yang seperti itu. Ada yang memang dari awal belum punya apa-apa, sombong juga ada. Misal sebenarnya ilmunya biasa-biasa aja, tapi dia merasa pintar banget kayak yang kemarin naik baru dari Kraken. Misal orang baru belajar sesuatu di awal-awal, dia merasa yang paling pintar. Tapi nanti kalau dia udah belajar lagi, dia sadar bahwa oh ilmu saya ternyata masih belum setinggi itu. Itu dia bisa kembali lagi nggak sombong. Misal juga kekayaan keamanan, kan juga kita ini semuanya kan pasti akan mengalami kematian, pasti juga akan mengalami umur yang terus bertambah. Kalau umurnya terus bertambah kan berarti kulitnya itu nggak bisa terus seperti sekarang, bisa nanti berkembang dan lain sebagainya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita pakai saat ini adalah titipan dari Allah. Sejatinya selalu milik Allah. Sejatinya apapun yang ada pada diri kita itu adalah amanah dari Allah. Pintar itu juga ujian, kaya itu juga ujian, miskin juga ujian, bodoh juga ujian, jabatan juga ujian. Ada orang yang diuji kaya banget, apakah dia ini bisa memegang amanah berupa kekayaan? Apakah dengan kekayaannya ini digunakan untuk berbagi kepada orang lain, membantu banyak orang? Kemiskinan juga ujian. Apakah kalau miskin itu dia menjadi orang yang tetap sabar, orang yang tetap ikhlas dan ridho dari pemberian Allah? Kecantikan, ketamanan juga ujian. Kan sebenarnya semuanya ini ujian, tergantung dari cara kita menghadapinya itu bagaimana. Kemudian cara menghindarinya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini di webnya sudah ada, bisa dibaca. Kemudian salah satu cara yang efektif juga yaitu dengan menjaga koneksi kita dengan Allah. Cara menjaga koneksi kita dengan Allah itu adalah dengan cara menjaga sholat. Orang yang koneksinya dengan Allah yang kuat, insya Allah urusannya bisa lebih mudah. Kan kalau nggak salah saya sudah pernah bilang ya, orang yang koneksinya dengan Allah itu kuat bisa menghadapi masalah itu lebih gampang, lebih enteng daripada orang yang koneksinya dengan Allah itu lemah. Contohlah, semisal di sini ada yang punya kenalan presiden, ada yang punya kenalan CEO di suatu perusahaan, ada yang punya kenalan direktur. Kalau kita punya koneksi dengan mereka ini, kan kalau kita mau masuk kerja, mau ngisi di jabatan tertentu, kan peluang masuknya lebih gampang. Nah ini kalau ada orang yang sholatnya baik, koneksinya dengan Allah itu baik, sedangkan Allah itu kan yang memiliki segala-galanya di alam semesta ini, di langit dan di bumi itu kan milik Allah. Kalau koneksi kita dengan Allah itu gampang, kalau koneksi kita dengan Allah ini kuat, bagus, insya Allah urusan kita juga akan menjadi lebih mudah. Walaupun terkadang kalau kita berdoa tidak langsung dikabulkan, tapi kan juga kalau kita maksiat itu nggak langsung mendapatkan keburukan. Jadi jangan cuma kita mikirnya itu, wah saya kalau berdoa belum dikabulkan, tapi juga kita harus berpikir kita sudah sering kali maksiat, tapi Allah nggak langsung memberikan musibah kepada kita. Misal kita sholat di bulan-bulan terus, tapi Allah selalu memberikan kenikmatan.
Padahal kita nggak berdoa untuk kita makan, padahal kita nggak berdoa untuk bisa dikasih selamat ketika berangkat dari pondok ke sini, padahal kita nggak berdoa untuk selalu diberikan kesehatan semisalnya. Tapi Allah tetap memberikan itu semua. Allah tidak pernah membuat kita lupa untuk bernafas. Allah selalu membuat jantung kita terus berdetak untuk darah. Allah selalu membuat kita ini mempunyai rasa ngantuk supaya kita bisa tidur. Bayangkan kalau rasa ngantuk itu juga kenikmatan kalau dipikir-pikir. Ngantuk itu kan kayak indikator untuk kita supaya tidur. Bayangkan kalau nggak ada rasa ngantuk, tiba-tiba tidur, kan nggak lucu kan? Bisa tiba-tiba di jalan, terus nggak ada ngantuknya sama sekali, tiba-tiba tidur, kan bahaya juga. Iya kan? Kalau dipikir-pikir semuanya ini ada hikmahnya yang diciptakan Allah. Kemudian ada juga, misal ada ular, ada tikus, ada hama dan lain sebagainya, ada rantai makanan. Itu semua juga diciptakan Allah sebagai keseimbangan. Bayangkan kalau tikus itu dibunuh semua. Mungkin misal ada petani jengkal banget sama tikus. Jadi tikus ini dibunuh semua, misal. Kemudian kan kalau seperti itu, nanti rantai makanannya jadi gak seimbang malah. Adanya tikus, adanya ular, adanya padi, adanya burung elang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya pasti ada manfaatnya. Cuma terkadang manusianya saja yang kurang pengetahuannya sehingga berpikir ini buat apa ya ini cuma mengganggu saja. Nah, kemudian cara melatih tawadhu membantu orang lain mengakui kesalahan, belajar dari siapa saja. Kita ini harus belajar dari siapa saja. Bukan berarti kalau misal suatu saat nanti kita jadi orang-orang sukses, kayak jadi dokter lah, jadi pilot lah, jadi apa? Jadi pengusaha dan lain sebagainya. Bukan berarti misal ada tukang sapu di pinggir jalan, bukan berarti kalau misal ada satpam itu dia lebih baik dari kita. Belum tentu. Bisa saja dia lebih baik dari kita. Bahkan kalau di kitab Minhajul Abidin kalau tidak salah, pokoknya waktu saya dulu ngaji itu ada yang mengajarkan bahwa kalau kita melihat orang lain itu kita harus selalu berusaha bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Semisal kita sekarang masih muda, kemudian melihat orang tua, kita berpikirnya dia ini orangnya sudah lebih tua dari saya, berarti ibadahnya lebih banyak orang yang tua itu daripada saya. Semisal kita melihat bagi anak kecil, orang yang umurnya di bawah kita berpikirnya dia ini masih kecil, dosanya masih sedikit atau bahkan masih belum punya dosa, sedangkan saya sudah umur segini, saya sudah punya dosa, saya sudah banyak dosa. Seperti itu. Kalau kita melihat orang macam-macam berusaha untuk bahwa kita jangan selalu merasa menjadi lebih baik dari mereka. Nah, takabur itu tidak membuat kita tinggi, tapi justru menjatuhkan kita tanpa sadar. Ada banyak sekali orang yang sudah berhasil, tapi gara-gara kesombongannya dia itu hancur sendiri. Gara-gara kesombongannya itu dia jadi tambah tunggal. Justru kalau orang yang rendah hati diangkat derajatnya oleh Allah, dibantu oleh Allah. Kan sebenarnya kan manusia kan dari tanah ya. Kalau dia merasa tinggi itu tambah jatuh lagi. Orang asalnya cuma dari tanah. Sebenarnya nggak ada yang pantas untuk disombongkan dari manusia. Tapi memang yang sangat sulit juga untuk menghindari sifat sombong. Jadi setiap kali ada muncul terkisih rasa sombong, kita selalu berusaha meminta pertolongan perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari hal tercela, supaya dipermudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan terus, itu insya Allah akan dipermudah lagi untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Contoh misal dari rumah berangkat ke pondok untuk mencari ilmu. Nanti di pondok kalau sudah berjuang dari rumah berangkat ke pondok untuk mencari ilmu, nanti kan di pondok mengaji. Kalau nanti mengaji kan diajarin sholat, jadi sholatnya lebih gampang. Kalau sholatnya lebih gampang kan koneksinya dengan Allah semakin lebih kuat. Kalau koneksinya dengan Allah semakin kuat, urusan lainnya juga dipermudah. Sekolah akan dipermudah, kalau mengerjakan ujian jadi lebih mudah. Kalau mengerjakan ujian lebih mudah kan nanti kalau mau masuk perguruan tinggi juga lebih mudah. Kalau masuk di perguruan tinggi yang bagus mudah, itu kan nanti juga bisa mau jadi dokter lebih mudah, lebih gampang. Jadi ada urutannya terus. Kalau kita terus melakukan kebaikan, insya Allah kita bisa lebih mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Nah, semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya itu semakin rendah hati. Makanya kan ada istilahnya ilmu pagi, semakin tinggi semakin merunduk. Harusnya seperti itu.
Walaupun terkadang kalau memang orang itu sudah tinggi, itu anginnya kan semakin kencang. Tapi ya memang itu ujiannya, cobaannya. Orang yang semakin tinggi, nah itu ujiannya merasa lebih hebat dari orang lain sehingga begitu sombong. Banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang mau menjatuhkan karena sudah tinggi. Tapi kita harus dari itu meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah Cara-cara menghindari tanpa takabur. lelah sampai engkau Sebutkan satu dampak buruk sifat takabur dalam pertemanan di sekolah. Surah Al-Isra ayat 37. tuh bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara kita menghadapi kalau ada orang yang sombong. Nah sebenarnya kan orang sombong itu kan di luar kontrol kita. Itu kan faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Orang mau sombong dengan kita, orang mau pamerin kita dengan kekayaannya kah, atau kepintarannya kah, atau dengan jabarannya kah, itu kan kita nggak bisa ngatur. Wah kamu jangan sombong, kan kita nggak bisa nyuruh orang seperti itu, ngatur orang seperti itu. Jadi cara kita adalah ya kalau bisa diingatkan pelan-pelan. Kamu kalau bisa jadi orang yang lebih humble, jadi orang yang lebih menghargai sesama, menghargai satu sama lain. Karena itu semua kan sejatinya dari Allah. Kalau kita sombong, itu justru tambah akan dibuat rendah. Pilihannya biasanya dua, antara dia mau rendah hati sendiri atau nanti keadaan yang membuat dia rendah hati. Misal kaya banget, terus kaya banget suka merendahkan orang lain. Kalau dia nggak segera mengintrospeksi diri, nanti bisa saja dia akan jadi bangkrut dan jatuh miskin. Bisa juga ada skenario lagi, dia mendapatkan istidroj. Udah tahu kan? Kita melakukan kemaksiatan, tapi rasanya tetap bahagia terus, rasanya ini tetap berjalan dengan baik. Itu yang justru bahaya sekali kalau istidroj. Jadi yang bisa kita atur adalah kalau bisa dinasihati baik-baik dulu, kalau nggak bisa ya kita doakan saja, semoga mendapatkan hidayah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau tanya lagi? Sudah, baik. Jadi saya review kembali. Jadi tadi definisi takabur menurut hadis apa? Ada yang masih ingat? Atau yang terserah wes definisi takabur? Merasa lebih hebat. Kemudian ya betul, pintar, merasa lebih hebat dan merendahkan orang lain. Kalau percaya diri itu kan ada kemiripannya dikit. Kalau percaya diri itu merasa saya bisa, tapi nggak ada rasa merendahkan orang lainnya. Percaya diri itu percaya bahwa saya diberikan anugerah, saya diberikan blessing oleh Allah dengan kemampuan otak, kemampuan skill yang dimiliki, sehingga saya percaya dari anugerah dari Allah itu saya bisa melakukan ini, saya bisa mencapai ini atas pertolongan Allah, atas bantuan Allah, tanpa merendahkan orang lain, selalu melibatkan Allah dalam segala urusannya, sehingga bisa menjadi lebih baik. Kalau bisa itu bahkan kita berdoa, membiasakan berdoa dengan hal-hal kecil. Contoh, ya Allah semoga setelah ini saya bisa makan enak. Ya Allah semoga nanti setelah makan saya bisa minum. Ya Allah semoga nanti saya bisa kembali lagi ke rumah dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Itu supaya kita merasa selalu butuh Allah, supaya kita tidak jadi orang yang sombong. Nah, penting sekali bagi kita untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah supaya kita bisa terhindar dari sombong. Karena kalau ada orang sombong itu bisa menjadi induk dari kemaksiatan lainnya. Contoh iblis tadi, karena dia sombong, jadi dia nggak mau melaksanakan perintah Allah, yaitu sujud kepada Nabi Adam dengan tujuan menghormati, sampai dia dikeluarkan dari surga, kemudian masuk neraka. Padahal iblis itu kan jauh lebih pintar dari manusia, lebih taat ibadahnya daripada manusia. Hanya gara-gara satu maksiat takabur tadi bisa membawa keburukan lainnya. Jadi takabur ini merupakan induk dari kemaksiatan lainnya. Seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat
bermanfaat. Apabila ada lebihnya dari Allah, apabila ada kurangnya dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.